Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari Jampang Farm. Kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini yang diakibatkan karena inflasi tentunya sangat dirasakan dampaknya bagi para UMKM, terutama UMKM dalam bidang peternakan. Bagaimana tidak, kondisi ekonomi yang sulit ini, masyarakat daya belinya menjadi menurun, kemudian ongkos produksinya menjadi naik. Bisa dibayangkan pada saat dulu saya memulai ternak beberapa tahun, harga pakan itu cenderung stabil. Di kisaran harga pakan pabrikan itu 275.000 sampai 290.000. Turun naiknya di kisaran itu stabil. Namun saat ini harga pakan setelah pandemi terutama terus-menerus merangkak naik, seolah tiada henti. Saat ini harganya pakan pabrikan itu salah satu perusahaan sampai harganya 435.000 per 50 kg atau per karungnya. Tentunya ini sangat membebani kami para peternak puyuh. Nah, pilihannya adalah berarti kita harus menaikkan harga telur. Namun tidak begitu serta-merta kita bisa menaikkan harga telur, karena tadi akibat inflasi mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Bagaimana solusinya untuk mengatasi hal ini? Sebagai peternak yang survive, kita harus mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Salah satunya adalah kita harus membuat pakan alternatif. Di video ini saya akan berbagi pengalaman selama 10 bulan saya coba pakan alternatif, formulasi yang saya buat, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Puyuhnya itu sangat produktif. Bagaimana cara membuat pakannya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan pakan puyuh alternatif ini tentunya disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di daerahnya masing-masing. Kalau di daerah saya kebetulan bekatul itu sangat melimpah, sehingga bekatul ini dijadikan bahan dasar utama. Bahan-bahannya diantaranya bekatul sebanyak 4 kg, kemudian KSLSP sebanyak 3 kg, kemudian pakan buras sebanyak 3 kg, kemudian top mix sebanyak 80 gram. Jadi total untuk bahan pakan sebanyak 10 kg. Hasil racikan pakan ini akan menghasilkan harga per kilogramnya itu sekitar Rp6.408. Proses pembuatan pakan ini saya menggunakan mixer, dan apabila sahabat-sahabat tidak mempunyai, maka dapat diaduk dengan cara manual. Nah, untuk satu kali pembuatan ataupun satu durasi pembuatan ini, saya masukkan bahan kurang lebih sebanyak 20 kg. Setelah homogen, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan starter. Kenapa harus ditambahkan starter? Karena proses pembuatan pakan ini merupakan metode fermentasi. Starter ini terbuat dari campuran air, EM4, dan gula merah. Saya menggunakan untuk 20 kg bahan pakan ini sebanyak 4,5 liter. Proses fermentasi dilakukan bertujuan agar selain dapat meningkatkan nilai protein, juga tujuan yang paling utama adalah menghilangkan ataupun mengatasi zat anti nutrien yang terkandung di dalam dedak. Karena saya menggunakan 40% bahan dedak dan merupakan batas maksimal yang saya pelajari dari jurnal,
puyuh ini bisa kita tambahkan sampai 40%, tapi dengan syarat pakan yang diproduksi harus difermentasi. Ketika difermentasi, maka zat anti nutrien yang ada di dalam dedak, kemudian serat kasarnya akan terurai, sehingga pakan yang dihasilkan efisien dan menghasilkan produktivitas telur yang sangat tinggi. Kalau tidak difermentasi, akibat yang ditimbulkan itu sangat fatal. Selain bisa menurunkan produktivitas telur, juga telur menjadi tipis kerabangnya. Itu mungkin pengalaman yang pernah saya alami. Pakan yang telah diolah dimasukkan ke dalam plastik agar terjadi proses fermentasi yang sempurna. Nah, ini merupakan hasil fermentasi selama minimal 5 hari. Sekali lagi, minimal 5 hari baru dapat digunakan, dan ditandai dengan ciri-ciri berwarna, perubahan warna menjadi kecoklatan dan memiliki aroma seperti aroma tape. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.